hidupiku selalu ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua kan indah pada waktunya. Halo guys, welcome back my YouTube channel Busli Family. Sekarang kita udah mengundang lagi dan lagi guys. Ketemu lagi. Siapa? Dengan? Udah pasti udah pada tahu kan di channel YouTube-nya Liana Busli Deki. Deki Yanda. Deki Putra Yanda. Salah terus, jangan lupa sama kakak ya. Iya, siap kakak. Kita kali ini mau manggil Babang Tampan lagi ke sini guys. Buat apa? Kita mau ngulik lagi, kita mau dengar lagi sharing-sharing dari Babang Tampan ini untuk perjalanan imannya. Baik, siap. Jadi sebelum kita mulai nih guys ya, kita udah setting sedemikian rupa di meja kita, dan juga sekarang aku kembali ke laptop. Kita udah setting dengan ornamen yang berhubungan dengan perjalanan iman seorang Babang Deki. Oke guys, sekarang kita mulai dari pertanyaan kita dulu ya guys ya, kepada Babang Deki Putra Yanda. Babang Deki, siap. Bisa mulai nih bersharing nih. Babang Deki ini lahir dari keluarga kan, bapak dan ibu. Betul, pastinya dong. Pastinya ya. Itu apa nih iman apa yang Babang Deki waktu itu percayakan gitu di dalam kehidupan Babang Deki? Oke, baik. Kalau untuk dari awal sih, dari gua kecil, keluarga gue itu kan Buddha ya kak. Buddhis ya. Buddha ya, termasuk Buddha ya, benarnya Buddha ya. Iya. Nah gue itu dulu waktu SD itu keluarga dia nanya ke gue ya. gue waktu SD itu emang dari kelas 1 itu gue emang udah di sekolah gue Katolik waktu itu. SD? Iya, namanya gue masih ingat sekolah Angela, Santa Angela namanya. Oh, oke. Ya. Itu ada di Jakarta Barat sana. Biasanya walaupun di sini juga Jakarta Barat sih kan. Nah gue dari kecil tuh udah sekolah di Katolik, cuman sekolah itu gue 6 tahun, jadi cukup lama ya. Jadi gue cukup mendalami pelajaran tentang kepercayaan iman, kekristenan, kita udah tahu gitu. Nah begitu gue SD, yang gue herannya gue nggak masuk agama Katolik waktu itu kan. Belum masuk. Belum, iya. Belum ya kan, nama kita masih kecil gitu kan. Nanti kan udah gede bisa milih sendiri gitu. Orang tua juga nggak bisa memaksakan gitu. Nah gue itu dulu gereja, jadi gereja juga gue masih ngikut-ngikut aja namanya anak-anak. Gereja Katolik? Kristen. Oh Kristen. Iya, gue gereja Kristen. Namanya anak-anak kan, yuk gereja yuk, nyanyi-nyanyi, kita happy kan di sana kan. Sekolah minggu. Sekolah minggu dulu ya. Wah itu lucu banget sih. Jadi ke gereja itu kita bukannya mau ibadah dulu kita. Apa itu? Kita cuma menyelamatkan uang jajan kita juga selain sekolah hari biasa. Tapi kalau sekolah kan kita dapat duit jajan. Hari Minggu pasti libur dong. Jadi kita bisa alasan orang tua ke gereja itu demi duit jajan. Oh, jadi dikasih uang jajan. Dikasih uang jajan kan, jadi di gereja kan bisa makan, bisa apa gitu kan. Tapi tetap kita ke gereja kok gitu. Ada akal-akalnya ya. Iya, jadi ya yang gua dari kecil Kristen itu, gua masuk Kristen, gua sekolah minggu. Emang sih gua iman gue tuh emang sebenarnya nggak tahu kenapa emang pengennya sih ke Katolik ya kayak. Dari sejak kapan tuh? Dari SD sebenarnya. Tapi kan dari SD lu udah mau mempunyai keinginan untuk iman ke Katolik. Iya. Cuman kan namanya kita masih labil anak-anak, jadi ikut-ikutan aja gitu. Dan nah tuh sebelumnya gue ketemu maaf. Berdasarkan apa dari SD itu lu iman lu tuh mengarahnya ke Katolik, berdasarkan apa? Berdasarkan karena gue sekolah di sana kak, jadi setiap hari itu doa Bapak kami, hari buat tanda salib gitu. Pagi doa Bapak kami, pulang doa Salam Maria gitu tentang agama, pelajaran agama gitu. Terus? Tapi nggak tahu kenapa ya, mungkin karena gue labil dulu, dan gue juga nggak ngenalin yang namanya ada ketua lingkungan, ada yang namanya katekis, ada yang namanya kelas 4 SD ikut komuni. Di sekolah nggak ngajarin seperti itu, cuman ngajarin pendalaman tentang iman kekristenan kita sendiri seperti itu kak. Nah sampai gue masuk agama Kristen itu
Dan sekolah minggu gue juga jarang, bahkan nggak pernah waktu ketika itu. Sampai dimana gue agama gue tuh juga bingung, gue mau kemana nih. Sedangkan emak gue juga percaya kan pada iman dia sebagai agama Buddha. Gue juga bingung, gue mau kemana nih. Sampai gue punya pacar waktu udah lulus sekolah, ya kan, gue sempat pindah agama kan. Gue sempat pindah dari agama. Buddha? Enggak, gue udah Kristen itu. Tapi Kristen gue belum dibaptis secara Kristen. Oh gitu. Ya, tapi lu udah mengikuti iya. kegiatan secara Kristen. Sekolah minggu, iya. Makanya kan gue bilang kita masih labil dulu, ikut-ikutan aja, berjalan aja padanya. Tapi nggak sampai dibaptis. Nggak dibaptis gitu. Lu menyatakan, oh gue mau Kristen nih. Jadi kalau ditanya orang, lo agamanya apa? Kristen, Oh. non Muslim, non Buddha. Nah itu kan kalau ditanya begitu gue. Pada saat itu lu sendiri nih yang menjalani gitu nih ya. Orang tua Buddha semua. Buddha semua gitu kan. Kalau orang tua kan juga maunya yang terbaik. Kalau orang tua kan berpikir udah nanti lu udah gede bisa memilih yang terbaik agama lu gitu. Sampai di mana gue punya pacar waktu itu, gue pacaran sama Muslim. Jadi kalau gue kan Kristen, dia Muslim. Kita emang niatnya tuh udah baik kak, tujuan kita tuh udah baik mengarah ke serius waktu itu. Tapi ya kembali lagi ke iman kita, namanya jodoh kalau Tuhan belum menyatukan nggak bakal bisa. Apalagi agama dia kuat dan gue juga nggak bisa. Walaupun gue jarang ke gereja, tapi gue nggak bisa masuk ke agama dia, keyakinan dia lah. Dan dia pun nggak bisa, gitu kak. Sampai di mana gue bener-bener patah hati, gue galau banget waktu itu. Gue galau, patah hati, sampai gue udah masuk Islam, tapi gue nggak pernah sholat. Oh, lu udah sempat masuk Islam? Walaupun hanya syahadat, kata orang-orang kan kalau udah syahadat. Oh, syahadat, tapi udah syahadat udah masuk Muslim. Dengar. Mualaf itu. Mualaf ya kan, tapi gue nggak ngerti waktu itu. Terus apa yang lu jalani selama lu masuk mualaf? Mengalir aja padanya. Jadi iman gue tetap ke Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tetap di hati lu sebenarnya. Iya, nggak bisa. Karena lu mungkin kan faktor keadaan ya lu syahadat. Betul. Karena gue mikir, ya udah. Gue jujur kak dulu. Emang agama itu nggak boleh dipermainkan. Tapi bener otak gue tuh waktu itu kacau. Gue sampai bilang, udahlah nggak apa-apa, gue mengalah demi dia. Mungkin gue bisa nikahin dia. Dia kan bilang, kalau lu mau menikah sama gue, lu harus masuk agama gue. Kata si cewek. Gue jawab lagi, kan gue kepala rumah tangga kalau gue nikah sama lu. Berarti lu harus masuk gue dong. Dan dia nggak mau, padahal emak dia itu Katolik kak. Tapi dia ikut bapaknya sebagai Muslim. Dan dia nggak mau di situ. Akhirnya kita pisah. Sampai di mana gue bingung loh. Kita udah pisah. Aduh, gue udah masuk Muslim. Tunggu sebelum lanjut dulu. Iya. Yang gue bingung ya, lu emang sudah pacaran sejauh berapa lama nih sama nih cewek sampai lu memutuskan untuk masuk mualaf ini? 5 bulan. Jadi 5 bulan dari Januari ke Mei. Jadi rencananya itu Desember gue bakal mau nikahin dia. Tapi dia waktu itu di Manado. Dia di Manado, dia by call aja lah. Kata dia kalau lu mau nikahin gue, lu masuk agama gue. Tapi lu waktu syahadat itu lu di depan dia? Oh enggak. Atau lu emang mencari sendiri nih di sini kan, karena cewek itu kan ada di Manado, di luar kota. Jadi lu sebenarnya pacaran via telepon doang kan? Via telepon. Waktu itu dia di Jakarta, tapi kan kita LDR. Oh, LDR. Kalau untuk masuk ke itu gue nyari orang. Oh, berarti lu dengan inisiatif sendiri iya, gitu? Iya, gue sharing dulu dong gitu. Tapi kan sebagai yang mau ngajak iman Muslim ini ya ke gue juga, gue disuruh berpikir lagi. Dia emang baik juga. Berpikir lagi, jangan dibuat hanya sementara aja. Gue udah matang, gue bilang kan. Bener, katanya nggak ada paksaan ya. Gue salut juga dia ngomong gitu. Oke, gue dikenalin sama Ustaz. Gue dikenalin. Waktu itu bulan puasa. Hari ini gue di syahadat, ucapan syahadat itu. Besoknya itu bulan puasa waktu itu. Bulan Ramadan. Ya kan, akhirnya udah. Terus lu gak jalanin puasa? Gue jalanin, tapi gue masih belum mengerti doa-doa itu. Doa-doa sholatnya, ibadahnya 5 waktu itu gue nggak paham kak. Gitu. Sampai gue nih bingung. Sampai di mana momen gue lagi main bola ya kak ya. Sekolah gue kan Katolik.
Sampai gue dimana, jadi walaupun gue masuk Kristen tuh gue masih buat tanda salib waktu itu. Masih buat tanda salib. Sampai gue mau main bola, gue kan hobi bola. Sebelum pertandingan kita biasa doa dulu. Gue tuh pengen buat tanda salib, tetap gue bilang Tuhan Yesus. Gue pengen ngucap yang lain tapi nggak bisa kok. Maksudnya gini kan, mungkin lu tanpa sadar, iya, lu membuat tanda salib gitu. Iya, gitu kak. Gue seperti itu, makanya gue kacau di situ. Padahal lu di sini saatnya lu udah masuk ke Allah gitu. Iya, gue gak bermaksud buat mempermainkan keyakinan. Gue gak mau kayak gitu. Tapi sampai di mana momen itu gue sudah putus sama dia. Gue udah gak bisa dong. Berarti gue udah benar-benar gak bisa. Kehidupan gue kacau kak. Kehidupan gue kacau, gue benar-benar putus asa. Gue nyampe ke psikiater pernah. Gue nyampe ke psikiater kak. Karena apa itu? Gue sakit. Sakit mental, sakit jiwa, kalau kata orang sakit jiwa. Tapi yang gue herannya ini sakit gue ini bukan kayak orang gila. Ini berhubungan dengan lu jadi mualaf atau sebelum Katolik? Karena apa nih maksudnya? Nah ini dia yang menarik kak. Jadi ketika waktu gue masih mualaf ini, gue tuh tiba-tiba tuh ya, lagi mau tidur kak. Lagi mau tidur tuh. Maksudnya lu mualaf nih ya? Udah iya, iya. Lagi mau tidur tuh dada gue berdetak kencang. Nggak mungkin dong kalau jatuh cinta di rumah gue nggak ada cewek, ya kan? Deg-degannya ini beda kak. Tapi udah putus sama yang sih. Udah 2 bulan iya. Tapi lu udah jadi mualaf. Benar. Putus. Nah, ketika itu udah jantung gue ini berdebar kencang. Waduh kacau, gue kenapa nih? Kenapa nih? Kencang ya dada gue. Terus gue panik kak. Gue gelisah, gue cemas di situ. Terus gue keinget dong, almarhum saudara gue. Katanya dadanya awalnya sakit, terus dia jatuh, ya tau lah gitu kan, gue gak mau sebutin. Gue panik kak, gue makin panik di situ, cemas dong. Gue manggil orang tua gue yang lagi tidur kan satu rumah tuh gitu kan. Jadi kamar gue keluar kamar, pertama gue gak mau manggil nyokap bokap, gue masih mondar mandir aja di jalan. Aduh gue kenapa nih jalan sono ke tembok balik lagi, gue kenapa nih, gue mikir, gue kayak gila ya begini terus ya. Mondar mandir kak, gue kayak gila ya. Jadi kayak iya, hilang kesadaran gitu ya. Terus gue duduk, aduh nggak bisa gue duduk. Gelisah gitu, Gue gelisah. Gue panggil nyokap gue, mak lo kenapa nih mek? Ya, kenapa ya? Akhirnya mau bokap gue ini kan Katolik juga, yang mak gue kan itu ya. Dia ambil rosario. Dia ambil rosario ini kak, sampai di mana dia berdoa gitu kan, dia berdoa. Tiba-tiba panik gue tuh hilang, tapi gue muntah, gue muntah banyak banget. Kalau kata orang awam kan nggak tahu penyakit itu penyakit medis, dia bilangnya goib. Goib nih, ya kan? Padahal ada penyakit medis kan masih belum tahu itu kan. Kan besokan harinya gue begitu lagi kak. Terus begitu, sehari itu gue kena panik attack tuh sampai 3-4 kali sehari. Itu kondisinya lo kerja atau emang lo nganggur? Gue masih nganggur. Kan pandemi kan, waktu itu pandemi ya. Jadi gue putus sama mantan gue itu besokannya pandemi, berapa bulan kemudian gitu. Pas pandemi berjalan setengah tahun, gue panik attack di situ. Terus? Nah, udah gue muntah, besokannya masih terus berlanjut. Nyokap gue sibuk nyari orang pintar. Si Deki begini-begini nih katanya, nyari, didoain, dikasih air. Tahu nggak katanya apa? Ada yang ngikutin gue pas gue habis main bola katanya dari belakang. Katanya cewek suka sama gue. Iya. Sekarang kalau orang normal kak, kalau digituin gimana kak? Pasti mikirnya ya. Mikir kan? Makin panik gak kak? Makin panik lah ya. Pasti nyokap gue percaya dong. Iya. Ya kan? Keluarga gue percaya dong. Ya itulah yang makanya gue bilang ilmu hitam itu bukan ilmu hitam ya. Maksudnya kayak goib gitu. Kalau orang awam nggak tahu, dikasih tahu sama orang itu, mereka tuh akan mempercayai. Dia nggak tahu. Padahal itu penyakit medis. Nah tapi emang si orang pintar ini bilang kalau emang masih kayak gini, coba periksa ke dokter. Jadi dia kan juga nggak bisa menganggap dirinya wah gitu, nggak bisa kan. Itu kata dia sih udah hilang dari tubuh gua goib itu. Nah besokannya berdetak kencang lagi. Berdetak kencang lagi. Terus berapa hari tuh lu ngalamin kayak gitu? Seminggu pertama ya, minggu pertama
gue berdetak kencang, gue nggak bisa tidur Kak. Gue tidur tuh jam 4 pagi, jam 5 pagi. Emang sebelum gue kena panic attack itu gue akuin pola hidup gue buruk. Pola makan, pola tidur, ngopi, minumnya, main PS, makan Indomie, nasi sekali doang, jarang, setiap hari kayak gitu aja, ngerokok. Ternyata pas gue cek ke dokter, pas gue panic attack, gue ngomong dong, dokter gue begini-begini dok. Oke kata dokter, kamu cuma asam lambung naik. Loh, kok asam lambung naik kata gue, ya kan? Oke, ini saya kasih obat ya, kata dia. Saya kasih obat lambung sama obat tidur. Oh, ya kan, gue nggak tahu itu obat apa, pokoknya obat tidur aja ya kan. Dikasih, emang gue bisa tidur tuh Kak di situ. Obat lambung tapi nggak ngaruh, sama dikasih vitamin. Besokannya gue berdetak kencang lagi, pagi-pagi itu bukan berdetak kencang lagi, dada gue nyari banget Kak, ya kan? Keringet dingin, gelisah, cemas, panik jadi satu. Keringet dingin, dada berdebar kencang, terus nyeri dada, ya kan? Akhirnya suatu hari ketika ini lebih menarik lagi, itu gue belum memutuskan buat masuk Katolik ya. Pagi-pagi itu ada sebuah buku, dimana buku itu kalian tahu kan buku doa. Di situ ada buku doa Rosario, doa novena, doa Katolik untuk, ya, untuk ketenangan jiwa, ketenangan hati, batin, menyembuhkan orang sakit. Di situ ada semua. Gue baca doa ketenangan dong. Di situ ada kata-kata Tuhan Yesus begini, ini ada pertobatan juga. Terus ada doa Salam Marianya, gue berdoa. Sekejap panik attack gue hilang Kak. Dalam pas abis gue doa itu, nggak ada 1 menit panik attack gue hilang. Loh kemana nih panik attack gue? Kok gue abis berdoa dia kalah? Kenapa nih? Abis berdoa kok panik attack gue kalah? Gitu kan? Di situ gue mutusin buat masuk Katolik. Gue nyari teman gue, sahabat gue itu. Gue telepon, bro, gue begini-gini bro, begini gue mau masuk Katolik. Dia kaget. Lu kenapa katanya tiba-tiba lu mau masuk Katolik? Udah nanti aja gue ceritain, yang penting lu bantuin gue. Ketemulah gue salah satu orang nih. Kalau di Katolik kan ada lingkungan ya kan. Ketemulah nih orang ini, ya kan? Sampai di mana ketemu, dibantu. Ada yang namanya katakumen belajar. Berarti kita masuk Katolik gak sembarangan, belajar dulu 1 tahun sebelum dibaptis. Dan disitulah gue mulai. Iya, di situ gue mulai. Di situ gue ambil pelajaran waktu gue memutuskan masuk Katolik. Dari sebelum gue dibaptis ya Kak, dari sebelum katakumen Kak, gue tuh udah mulai pelajari doa-doa Katolik. Bahkan teman-teman di kelas gue tuh kaget gue bisa doa Salam Maria sama doa Bapak kami tuh lancar banget, sampai gurunya pun bingung kok lancar ya kan. Lalu kata-katanya kan kayak kita doa Salam Maria, ada yang bilang Salam Maria penuh rahmat, terus dia diam, bingung kan. Kalau gue lancar sampai habis, guru itu sampai bingung sama gue, karena memang dulunya gue SD di sekolah Katolik kan begitu. Gue nganggap ini semua adalah pelajaran menyangkut ke rohanian gue, ke iman. Ya kita emang nggak boleh mempermainkan agama. Gitu itu sangat tidak bagus. Nah, gue mengambil sisi positifnya aja ya, bahwa Tuhan itu benar-benar ada di kehidupan gue. Tuhan Yesus sendiri yang ada di kehidupan gue, yang nolong gue di saat gue susah, yang menyembuhkan gue sakit gitu. Itu di situ gue nangis kan. Gue nangis merinding di situ pas gue mengimani itu. Yang kayak gue dulu masih online kan, kalau gereja itu masih online. Ya udah gue sama nyokap gue aja tuh. Nah ini menarik lagi, nyokap gue ikut juga. Oh iya. Nyokap gue ikut gue masuk Katolik. Iya. Sampai gue ngomong ke nyokap gue, ini gak ada paksaan ya nyokap gue loh. Tapi nyokap gue, Mas saya masuk Katolik. Oh ya udah. Enggak, tapi sebenarnya nyokap lo tahu lo masuk Islam. Tahu, akhirnya kebongkar semua. Tapi nyokap gue memaafkan gitu, nggak marah. Karena kan mungkin dia menganggap mungkin ini pilihan terbaik gue waktu itu. Nah nyokap gue waktu gue bilang gue masuk Katolik, berpas-pasan katanya dia dimimpiin Kak. Dimimpiin sama Bunda Maria suruh, bukan, iya maksudnya suruh doa.
Ini berarti proses perjalanan nyokap lu nih. Iya, nyokap gue. Nyokap lu cerita sama lu kalau nyokap lu tuh didatengin dimimpiin Bunda Maria. Suruh doa salam Maria 10 kali sampai 9 hari. Berarti 90 kali nyokap gue. Tapi nyokap gue nggak doanya setiap hari. Nggak doanya langsung 90 kali. Dia khusus per hari 10, per hari 10. Iya. Dan gue baru teringat, ternyata kan novena kita kalau mau berdoa novena kan 9 hari betul-betul. Dari mana nyokap lu tahu itu Bunda Maria? Kan nyokap lu belum. Nyokap gue kebetulan. Nyokap gue waktu SD kebetulan sekolah di Katolik juga. Oh gitu. Gitu. Guru-gurunya kan orang-orang timur sana kan rata-rata Katolik tuh lah. Di kampungnya nyokap gue. Jadi dia udah paham. Pas-pasan gue bilang, mama beneran? Iya beneran. Jadi tuh akhirnya kita kalau misa online ya udah misa bareng aja di rumah. Kita anggap rumah kita itu gereja, udah itu misa bareng. Sampai benar-benar kangen banget gitu. Aduh, kapan ya gue bisa ke gereja ya? Kan masih dibatasin ya misa ya. Kapan ya gue bisa ke gereja ya? Gue bilang pengen banget gitu kak. Setiap gue lewat gereja itu, kok cuma lewat doang. Gue kapan masuk? Gue ngeliat dari luar kapan ya gue masuk ya. Gue pengen banget ya Tuhan. Gue bilang gitu kan. Akhirnya gue sampai gue dibaptis. Misa pertama gue itu kak, pas gue dibaptis sekalian terima komuni pertama. Wah, gue senang banget. Sampai di situ yang gue herannya, gue bisa setiap hari ke gereja kak. Pulang kerja gue ke gereja misa harian. Sampai di situ. Mungkin kalau kata orang Roh Kudusnya lagi menyala-nyala habis dibaptis itu kan. Lagi berkobar-kobar gitu. Lagi berkobar-kobar. Iya, sampai sekarang pun puji Tuhan ya gue masih ikut pelayanan kayak anak-anak muda Katolik. Gue bergabung di sana juga. Tapi kalau untuk yang lainnya kan mungkin karena keterbatasan waktu kita juga. Tapi kalau kayak untuk komunitas anak-anak muda Katolik ya bisa mungkin gue usahakan buat ada gitu. Bisa berbagi waktu aja. Itu perjalanan iman gue sampai gue masuk Katolik. Keren banget sih, keren ya kan. Itu luar biasa sih kalau menurut aku ya, karena nggak mudah loh memutuskan sesuatu hal yang besar yang berhubungan dengan apa sih ini yang ada di hati kita untuk kita imanin gitu kan. Betul. Itu dan itu sangat sensitif gitu, apalagi udah masuk ke agama satunya, akhirnya kok nggak nyaman ya gitu kan. Iya. Kok rasa nggak nyaman ya gitu. Iya. Karena itu ya itu tadi. Betul. Kamu mualaf berdasarkan orang lain sebenarnya, bukan karena hati. Sebenarnya. Jadi ini ada pelajaran juga ya bahwa kita, yang saya ingat adalah jangan pernah meninggalkan Tuhan demi orang lain. Nah, benar. Demi manusia. Benar. Jangan pernah. Tetap kita harus mendahulukan Tuhan. Betul. Walaupun di Katolik, di Muslim waktu itu masih sama-sama satu Tuhan Allah Bapa sendiri. Tapi kan berbedanya dengan Katolik ini, kita kan mempunyai Tuhan Yesus. Dia menjadi Allah. Allah yang datang melalui Tuhan Yesus sendiri. 100% manusia, 100% Tuhan Allah. Gitu. Ya betul. Kita harus. Jadi saya waktu itu kan ya, berarti kalau misalnya kita dari Kristen kita pindah ke yang lain, berarti kan kita meninggalkan Tuhan Yesus sendiri. Gitu. Dan ternyata kan emang Tuhan Yesus itu setelah saya ulik, saya pelajari, dia satu-satunya Tuhan yang benar menjadi perantara manusia. Siapapun yang datang kepada dia tidak akan lapar lagi. Ya, gue dulu nganggur kak. Pas gue masuk Katolik, gue dapat kerja, gue novena. Wah, mantep ya. Belum dibaptis loh. Kalau kata orang-orang kan, kalau novena itu kalau novena Salam Maria di Kudus Yesus, lakuin 9 hari 9 malam dijamin sama. Doa itu bisa dikabulkan oleh Bunda Maria, oleh Tuhan Yesus. Bisa di hari 9 selanjutnya, bisa di sebelum 9 hari udah dikabulin. Gue percaya itu. Sampai di mana gue dapat kerjaan, gue berterima kasih banget. Terus dulu terjadi tuh? Hah? Terjadi. Gue sampai doa gue itu gue bilang yang terbaik buat saya Tuhan. Gue bilang itu sampai di doa itu dikabulin, gue buat pengumuman kak di gereja. Di gereja kan ada, kalau kita ekaristi kan ngasih tahu pengumuman doa-doa dikabulkan kan. Intensi doa wujud. Intensi wujud. Iya. Kita mengucap syukur. Iya, gue nyampe bilang ke sekretariat,
tolong ya ini doa gue dikabulin, gue bilang dapat kerjaan, itu gue mohon banget. Waktu gue dapat kerjaan itu sulit banget Kak, benar sebelum gue masuk kantor sulit banget. Gue sampai nangis di pinggir jalan. Siap gue ngelamar kerja ditolak. Gue heran, gue ditolak. Apa gue lulusan SMK doang ya? Sampai gue bilang dalam hati gue, wah gila ini. Gue lulusan, tahu gitu gue lulusan SMP aja. SMA juga katanya jadi OB minimal SMA. Lu gue udah SMA aja nggak diterima kerja, gimana ini? Gue bilang apa yang kurang dari diri gue? Mungkin pengalaman gue belum ada. Cuma di bengkel doang pengalaman gue kan waktu itu. Terus udah itu gue jalan hobi juga main bola. Sampai ngelamar kerja kesana ditolak, nggak dipanggil. Nanti saya kabarin lagi ya. Wah udah pasti nggak diterima nih. Nanti saya WA lagi udah pasti nggak diterima nih. Gue naik motor, Tuhan, gue belum dapet kerjaan tuh. Belum masuk Katolik ya. Tuhan, gue bilang. Gue nangis di pinggir jalan. Di bawah pohon gue ngadem gitu kan. Sambil ngerokok sebatang gue ngadem di situ. Gue sampai sedih banget lah, nangis. Nggak tahu gue daripada gue nangis di jalan, gue mendingan minggir dulu gitu. Gue kayak kasih air mata gue, bodo amat mau dilihat orang kanan kiri, penting gue nangis dulu sambil minum es waktu itu. Berarti mungkin bisa ngerasain ini titik terendah gue gitu kali ya? Iya, titik terendah gue. Titik terendah gue gitu. Itu. Wah ini merinding banget, gue juga sampai mau nangis sekarang. Kalau mau nangis aja ya. Enggak, waktu gue nggak dapat kerjaan. Gue sampai bilang Tuhan, kalau gue bilang Tuhan kalau gue dapat kerja gue bakal bantu orang lain. Tuhan gue jangan nangis, gue jadi ikut nangis kalau orang nangis. Gue inget banget kayak itu Kak, cuma gue sampai bilang Tuhan kalau gue dapat kerjaan gue mau bantu orang lain yang kesulitan, gue bilang. Makanya itu kita tuh nggak pernah tahu ya, kasih sayang Tuhan itu ke kita tuh datang tepat pada waktunya itu aja. Betul Kak itu. Ya itu tepat pada waktunya. Kita jadi sedih. Akhirnya gue bersyukur banget gue dapet kerjaan Kak waktu itu pas gue doa novena itu. Gue udah mulai masuk ke dokumen, gue doa novena. Pas hari ke-7 gue dipanggil kerja di Pirwex Kak. Tau kan Kak Excelis itu kan. Nah gue dapet panggilan itu kerja. Itu juga gue nggak tahu kalau kerja katanya digaji, ternyata nggak digaji Kak kerjaan gue. 2,5 ya. Ternyata gue sempat mau pasrah juga sih kerjaan gue. Gimana ya, kok kerja kayaknya takut nggak digaji, namanya sales kan. Yang penting gue disuruh jualan dulu, jualan. Udah gue ikutin aja Kak. Gue serahkan sama Tuhan. Kalau emang ini buat kerjaan gue pasti resign. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dalam 2 minggu itu gue dibantu sama leader gue kan kerja. Gue jualan katanya Kak. Nah gue berpikir kok yang lain di-cut ya dari kerjaan ya, kenapa ya? Teman-teman gue di-cut Kak. Teman-teman gue di-cut. Terus akhirnya gue ngomong dong kayak udah lama, kok mereka di-cut tapi mereka nggak mau ngasih tahu, kan itu rahasia perusahaan. Sampai akhirnya dalam 2 minggu itu gue udah jualan banyak. Dan itu emang gue bisa sendiri ya, gue berusaha sendiri. Gue diajak 4 mata ngobrol sama leader gue. Gue kaget Kak, gue kira nggak diberhentiin. Gue mau diberhentiin, gue mau di-cut waktu itu. Aduh, gue mau di-cut nih, gue siap-siap nih, gue bilang kan. Ternyata dia cek komisi Kak sama gue. Jadi dia bilang di sini tuh ada 2 pilihan, kelas karyawan dan kelas pembisnis. Kalau lo mau ngambil kelas karyawan, gaji lo 2,5, lo nggak bakal ada jenjang karir, kata dia. Tapi kalau lo ngambil kelas pembisnis, jenjang karir lo ada, lo nggak terbatas gitu. Gitu. Jadi gue sampai gue dipilih, dicek komisi, dikasih tahu 20% ini buat lo. Terus gue tanya, terus selama gue 2 minggu dapat apa Pak? Gaji gue 4 juta. Bayaran gue hasil jualan gue di Pirwex. Yang tadinya mungkin lu nggak nyangka gitu, nggak dibayar gitu ya? Iya. Ternyata pas leader lu manggil, gaji gue 4 juta, jualan 2 minggu. Wah gila sih Kak, ini serius? Iya. Ini hasil. Lu shock juga kali ya? Shock, itu benar Kak. Jadi gue juga shock gitu. Gue udah mau menyerah loh. Gue udah takut loh. Gue udah takut loh. Akhirnya
dia tanya gue mau ngambil gajinya awal bulan apa gimana. Emang kalau minggu ini bisa kan? Bisa dong, kenapa enggak? Ya terus, tapi kan ntar minggu depan lu ngulang lagi berarti. Lu cari lagi duit lu apa yang lu mau gitu kan. Wah minggu itu gue kasih rekening gue dong, buru-buru gue ditransfer 4 juta. Gue kasih tanya nyokap gue, mak gue gaji gue segini mak 2 minggu. Wah nyokap gue senang banget, gue pesta, gue beli martabak, beli makanan di situ sama mama gue. Itu gue gak nyangka banget kan waktu itu. Iya, karya Tuhan ya. Iya. Luar biasa. Ajaib bener. Kadang itu emang Tuhan itu ada hadir ketika benar-benar kita ada di titik terbawah kita. Iya. Di saat kita udah mau menyerah. Begitupun ke pasangan, ketika kita udah dapetin dia menyerah, ternyata Tuhan itu membalikan dia, buka hatinya ke gue ya kan. Gitu ya. Iya begitu. Jadi air mata udah kering nih, udah kering ya. Udah kering, break the ice. Itu shock banget kak, bener sumpah 4 juta 2 minggu. Berarti gue mikir, gaji gue berarti lebih dari UMR dong. Bisa kata dia lebih dari UMR. Tapi itu ternyata bukan gaji, komisi. Komisi kan? Gitu. Jadi itu bagus sih. Dia mengajarkan kita untuk berbisnis. Terus selanjutnya lu terus jalanin. Terus di situ gue jalanin sampai akhirnya gue promote jadi leader. Sebulan gue jadi leader kak. Dengan gaji berapa itu lu jadi leader itu? 4 juta itu. 4 juta kan 2 minggu. Dan 2 minggu lagi ya wajar sih naik turun sih ya kak. Namanya kita kayak 2 minggu lagi turun. Naik turun aja. Oh naik turun. Tapi nggak turun banget paling bawah. Naik turun aja standar. Sampai gue promote jadi leader, ada jenjang karir. Kalau gue punya tim banyak, gue dapat segini gitu. Tapi ya akhirnya gue resign karena si manajer gue ini resign gitu. Makanya gue ngikut orang ya. Gue anggap pekerjaan itu adalah suatu ilmu. Dia suatu ilmu buat kita tanamkan buat kedepannya. Sampai sekarang pun sistem-sistem itu masih gue pakai kan. Ketika nanti gue misalnya punya anak buah, punya di bidang yang sama masih gue pakai. Gue berterima kasih banget gitu. Terutama gue bersyukur sama Tuhan sendiri. Dia yang benar-benar ada dalam kehidupan kita. Kadang tuh emang karya dan keajaiban Tuhan tuh emang nggak kelihatan. Pokoknya dia datang tepat waktu Iya, aja, betul. ya kan? Iya. Sebenarnya tanpa kita sadari juga kita udah ada berkat. Kita bisa berjumpa sekarang ini suatu berkat dari Tuhan juga buat kita. Kita juga bikin podcast kayak gini, sharing-sharing juga berkat juga dari Tuhan ya. Betul, memberikan ke orang-orang. Iya, memberikan berkat juga ke orang-orang banyak. Betul. Sampai akhirnya gue kalau ditanya teman-teman gue, agama lo Katolik, dengan bangganya gue jawab kayak gitu, Katolik. Katolik gue, 100% gue, gitu kan. Gue gak malu kak, makan di warteg, di rumah makan. Kanan kiri gue makan, gue buat tanda salib aja. Gak pernah malu, kan orang-orang kan anak muda sekarang lihat-lihat kanan kiri dulu. Bener gak? Ada. Kalau kita kan langsung aja gitu, pede aja ya. Benar. Kita bangga lah dengan apa yang kita miliki. Ya betul. Dan dulu juga di satu sisi lu udah percaya dulu dari dulu dengan Tuhan Yesus. Pas lu jatuh sakit pun lu ternyata Bunda Maria nih tambah lagi nih. Iya. Nyembuhin lu gitu. Benar. Melalui Bunda Maria lu sembuh gitu kan. Sembuh. Bunda Maria mungkin minta Yesus nih buat bantu lu untuk iya, ini lebih menarik lagi nih kalau cerita tentang Bunda Maria ini. Kenapa tuh? Ya karena pernah punya, selain yang tadi lu cerita tentang disembuhin dari sakit karena Bunda Maria, karena novena ya tadi bilangnya. novena Hati Kudus Yesus juga. Gitu. Pekerjaan gue novena Hati Kudus Yesus, dapetin cewek Hati Kudus Yesus, novena Salam Maria gue jalanin. Dan Rosario juga. Terus kenapa tadi? Apa yang menarik tentang Bunda Maria tadi? Menarik aja benar. Bunda Maria itu benar-benar seorang ibu seperti ibu kita sendiri di rumah. Karena ibaratnya gini, tante punya anak perempuan tante. Terus gue mau menikahin anak tante tanpa restu tante, emang apakah bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti sama kita kayak berdoa ke Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus, kita berdoa ke Bunda Maria. Bunda Maria, tolong ya sampaikan doa-doaku ke Tuhan Yesus. Karena aku percaya Bunda Maria sendiri sebagai penolong kita. Ya. Dan aku percaya juga permintaanmu tidak akan pernah ditolak oleh putramu Tuhan Yesus. Tetap dengan atas izin dan restu Allah Bapa yang Maha Kuasa. Gue berdoa seperti itu setiap hari. Itu yang terbaik aja Bunda.
Dan gue juga nggak bisa maksa. Kita nggak bisa maksa dalam berdoa itu. Ya. Betul. Kalau Tuhan mau, tolong kabulin. Gue teringat salah satu romo di gereja itu, Romo Susilo yang bilang itu, kalau doa kita itu jangan dipaksa. Berdoa itu kita seperti apa ini orang-orang dulu bilang, ada salah satu apa zaman dulu di kehidupan waktu Tuhan Yesus itu, Romo itu bilang, nabi, iya, para rasul lah, orang sakit ada orang sakit, ya kan, yang berdoa ke Tuhan Yesus, ya Tuhan, kalau Engkau mau sembuhin aku. Dia bilang gitu dong, sama kayak kita berdoa, Tuhan Yesus, kayak kita berdoa, misalnya tante mau berdoa apa sih, misalnya mau minta kerjaan, Tuhan Yesus, kalau emang itu pekerjaan yang terbaik buat saya, tolong kasih gitu. Tapi kalau emang itu bukan pekerjaan yang terbaik buat saya, dengan cara apapun kita akan terima gitu. Sama kayak kita mau sama cewek, ini lebih lucu lagi nih kita. Kalian lu cewek, Tuhan kalau emang dia wanita yang Kau ciptakan untuk aku, tolong persatukan. Bener dong, tolong persatukan. Dan aku juga berjanji, kalau memang dia yang terbaik, aku akan berjanji akan menutup hatiku buat wanita lain. Berarti itu ya. Iya, itu rahasia doa gitu. Sebenarnya masih ada rahasia yang lebih penting lagi kalau bisa gue buka. Itu hanya gambaran aja gitu. Berarti yang jomblo nih tuh udah dibuka rahasia doanya Babang Tampan Deki ini, ya kan? Doanya seperti itu. Kadang kita ini berdoa ya egois. Betul. Nah, apa sih nggak dikabul-kabulin, nyalahin Tuhan? Betul, itu kan. Betul. Tapi sebenarnya bukannya kita nggak dikabul-kabulin, tapi doanya itu salah. Betul. Kadang juga Tuhan mempersiapkan kita yang lebih baik. Gitu. Jangan kita nggak dikabulin marah. Mungkin Tuhan di depan udah menyiapkan. Ya, betul. Kayak gue dulu sebelum main ini putus sama mantan gue. Ya kan, gue menganggap ya udah, berarti Tuhan menyiapkan wanita yang terbaik di depan dulu. Kayak gitu kan. Cewek gue dulunya jutek kan. Waktu gue deketin jutek, kalau lu mau tahu maka. Yang mana yang ini? Yang gue jalani sekarang. Itu jutek banget. Gue WA jam 6 pagi, selamat pagi, dibalasnya itu jam 3 sore. Bayangin, gue ajak jalan nggak pernah mau. Padahal ketemu di gereja kita, ketemunya di gereja. Kalau waktu itu dia lagi kayak ada tugas di gereja tuh. Gue nontonin aja dari atas, lagi latihan tablo, waktu itu ada pasca tablo, gue nontonin dari atas. Karena emang gue bener-bener serius gitu, dan dia masih kayak ragu gitu sama gue, tapi gue ngertiin sih. Tapi gue berdoa terus sama Tuhan. Gue bawa novena, dia bawa novena pak. Gue bawa novena di Kudus Yesus. Gue minta, gue doa, kalau yang terbaik, tolong persatukan. Gue bilang, berkati hubungan ini. Bukan pintu hati wanita itu untuk hamba. Kalau memang dia yang terbaik, ya kan? Gue yakin sih dia juga kayaknya juga berdoa dengan yang sama kan. Itu kadang kita harus mencerna juga. Kita berdoa untuk orang lain yang tepat. Kadang itu pasangan kita itu berdoa juga loh untuk kita loh kan. Ya. Dia berdoa sama Tuhan juga. Tuhan tolong datangin laki-laki yang terbaik, kalau memang yang terbaik buat hamba. Ya udah di situ lah mulai menyatu. Gitu. Apalagi sekarang nih, pasangan gue sekarang nih, satu iman, satu baptisan, satu keyakinan. Satu amin ya. Satu amin. Itu. Gue sebelumnya berbeda agama terus kak. Sama yang ini gue baru dapetin Katolik tuh, gue baru sama yang ini. Jadi sepertinya rahmat berkat lu tuh berbarengan semua nih. Iya. Ya kan? Dari abis dibaptis, ya kan? Langsung pekerjaan. Rezeki, kesehatan, wah semuanya ngalir terus ya. Itu luar biasa sih Babang Deki. Perjalanan iman ya. Terus apa nih yang sekarang wujudnya untuk rasa syukur lu nih kepada Tuhan nih yang udah membuat kehidupan lu lebih baik kan dari sebelumnya. Betul. Misalnya lu kayak terlahir kembali gitu kan, suci kembali, atau lu seperti kayak masih ada dosa juga pasti ya kan. Maksudnya iman lu ini kembali bersih lah gitu kan. Apa sih yang lu mau kasih ke Tuhan untuk ungkapan rasa syukur lu ini? Itu kita
kita mau ganti kayak apapun nggak akan bisa, nggak sanggup buat tapi lu harus ada ini diri lu apa nih, mungkin kah lu akan aktif di lingkungan, mungkin kah lu akan aktif di paroki, mungkin atau lu mau aktif di semua pelayanan gitu. Kalau untuk pembalasan, untuk balas rasa syukur gue ke Tuhan, sebenarnya dengan kita hidup bermasyarakat aja, kayak kita menolong orang lain, kita udah termasuk kasih yang kita berikan yang Tuhan ajarkan buat kita. Ya, betul. Contoh, Tante Liana ada orang nyebrang. Ada orang nenek-nenek mau nyebrang di sana ngebut, kita berhenti, kita berhenti tengah jalan. Itu udah termasuk ya melayani. Kita udah termasuk menolong orang, kasihi orang. Gitu. Dengan kita memaafkan musuh-musuh kita yang udah hina-hina kita, itu udah termasuk kasih. Terus kalau untuk pelayanan di gereja mungkin ya, cuman kalau saat ini sih gue baru aktif di orang muda Katolik aja kan. Untuk yang lainnya belum. Tapi mungkin sebentar lagi Om ada lagi nonton tuh di situ tuh. Bentar lagi gue diajak kayaknya jadi tugas di gereja. Yang pertama lingkungan sih, aktif di lingkungan sendiri dulu yang pertama. Betul. Lingkungan itu harus datang, harus aktif dulu di lingkungan, baru ke paroki gitu kan, ya kan ya. Gue tahu nih kata-kata ini. Jadi jangan beralasan dulu. Yang terdekat dulu adalah lingkungan. Kan nanti kamu ada apa-apa lingkungan, mau nikah lingkungan, betul. Ada kesedihan lingkungan. Betul. Gitu. Jadi jangan meremehkan lingkungan ya. Lingkungan sekitar orang-orang Katolik itu jangan meremehkan tuh. Betul. Karena kalau kita nggak aktif susah mau apa-apa. Pagi kan mau nikah ada tanda tangan tuh. Nikah nggak tuh? Ya aman lah ya orang ini yang kan dibahas nikah. Atau lingkungan. Om, kita tanda tangan dong. Jawabnya, lu aja nggak pernah ke lingkungan, lu giliran ada butuh lu ke gue, ya kan? Itu dia. Siapa kamu gitu kan? Oke, jadinya luar biasa sih ya guys, luar biasa banget perjalanan iman seorang Deki Putrayanda ini sampai ke titik saat ini ya, sampai ke titik saat ini dia masih terus berdoa dan berharap dan juga berusaha untuk yang terbaik Tuhan hadirkan di dalam kehidupan dia gitu. Entah itu apapun ya bentuknya ya. Oke guys, itu mungkin ada lagi gak nih yang mau disampaikan untuk sharingnya tuh? Udah cukup sih Kak. Menurut saya udah itu termotivasi lah ya kita ya untuk udah sampai dari ketawa-ketawa sedih, nangis, ketawanya bisa ikut orang nangis guys, bisa ikut nangis. Aduh, ya udahlah, pokoknya intinya kita harus tahu waktu Tuhan itu pasti akan datang tepat pada waktunya. Kita nggak tahu kapan, cuman ya udah waktu Tuhan, karena nggak ada akan yang tahu kapan waktu Tuhan, termasuk kematian, termasuk rezeki, termasuk kelahiran, termasuk segala sesuatu semuanya kita waktu Tuhan lah, menunggu waktu Tuhan gitu, dengan harapan dan dengan doa, dengan juga usaha. Betul. Oke guys, itu aja cicat kita hari ini bersama Babang Tamfan. Ya mungkin next kalaupun ada yang mau kita bahas-bahas lagi atau kita sharing-sharing lagi, kita akan ketemu lagi guys di cicat berikut-berikutnya. Entah itu dengan bintang tamu yang berbeda ataupun bintang tamu yang sama. Terima kasih guys untuk cicat hari ini. Semoga Babang Tamfan terus berkarya dalam pelayanan dan imannya semakin berkembang. Amin guys. Amin. Sampai ketemu lagi, jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Liana Gusli.